di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang ada di wilayah perbatasan antara air, laut, dan daratan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik atau komponen benda hewan atau tumbuhan dan benda yang mati. Kemudian, ekosistem dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk kita mengetahui ekosistem pantai, perlu kita ketahui karakteristik dari ekosistem pantai tersebut. Yang pertama itu ada batasan daratan dan lautan, bentuk geografis, komposisi tanah, ciri khas ekosistem mangrove, iklim, tingkat muka air laut, dan bentuk pantai. Yang pertama itu bentuk daratan dan lautan. Pantai merupakan batas antara daratan dan perairan laut. Kemudian bentuk geografisnya itu merupakan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut, dengan komposisi tanah yaitu pasir, batu, dan kerikil. Nah, ekosistem pantai ini juga terdapat ekosistem mangrove di sekitarnya seperti pohon bakau. Kemudian iklim dari ekosistem pantai itu yang cenderung panas, sedangkan untuk curah hujan bisa dikatakan tergolong tinggi tergantung pada musimnya. Kemudian tingkat muka air laut itu berkisar dari terendah hingga tertinggi. Untuk bentuknya itu beragam karena adanya proses pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan oleh adanya gelombang arus dan angin. Kemudian ciri khasnya itu berupa ombak, pasang surut, dan keberadaan hewan dan tumbuhan yang khas sehingga membentuk suatu ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Merkuri dari kelompok 5 yaitu ekosistem pantai. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ekosistem pantai. Ekosistem pantai memiliki berbagai manfaat penting, baik untuk lingkungan maupun manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama, perlindungan pantai. Vegetasi pantai seperti mangrove dan rumput laut membantu melindungi garis pantai dari erosi dan gelombang laut yang kuat. Kedua, habitat biodiversitas. Ekosistem ini menyediakan habitat bagi berbagai spesies termasuk ikan, burung, dan hewan laut. Ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan spesies. Manfaat yang ketiga yaitu sumber pangan. Banyak komunitas bergantung pada sumber daya laut seperti ikan kerang untuk kebutuhan pangan mereka. Ekosistem pantai mendukung industri perikanan. Adapun manfaat yang keempat yaitu penyimpanan karbon. Mangrove dan ekosistem pesisir lainnya berfungsi sebagai penyimpanan karbon yang efektif, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kelima, rekreasi dan pariwisata. Pantai adalah rekreasi seperti berenang, surfing, dan wisata alam yang dapat mendukung ekonomi lokal. Manfaat yang keenam, penangkapan nutrisi. Ekosistem pantai berperan dalam memfilter polutan dan nutrisi dari air sebelum mencapai laut sehingga membantu menjaga kualitas air. Adapun yang ketujuh, pendidikan dan penelitian. Ekosistem ini menjadi tempat untuk penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi. Kesimpulannya, dengan menjaga dan melestarikan ekosistem pantai, kita dapat memastikan bahwa manfaat-manfaat ini tetap tersedia untuk generasi mendatang. Baiklah, di sini ada jenis-jenis ekosistem pantai. Jenis ekosistem pantai ini memiliki masing-masing ciri. Yang pertama, ada ekosistem pantai berbatu. Ekosistem pantai ini terbentuk dari bongkahan-bongkahan batu granit. Pantai ini salah satu pantai yang kasar dan bervariasi.
dia memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama, tanahnya yang berpasir, lalu memiliki air, tanah dan yang dangkal, lalu mempunyai udara yang lembab dan kadar garam yang tinggi, memiliki curah hujan yang rendah dan banyak ditemui wilayah pesisir. Yang kedua, pantai berlumpur. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang dimana air tawar sungai bertemu dengan air laut asin dengan terbentuknya endapan lumpur yang menjadi habitat bagi berbagai macam makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah mempunyai muara-muara dan dihuni oleh biota seperti ikan glodok, dan terdapat di pantai-pantai yang memiliki pulau besar seperti Kalimantan. Yang ketiga, ekosistem pantai berpasir. Ekosistem ini banyak ditemui di wilayah-wilayah pesisir. Pasir terbentuk dari pecahan batuan, cangkang kerang, dan material organik lainnya yang berkikis oleh ombak dan arus laut. Selain itu, pantai berpasir juga sering kali memiliki tumbuhan seperti kelapa, cemara laut, dan rumput laut. Pantai berpasir juga memiliki kehidupan bawah laut yang unik seperti ikan-ikan kecil, terumbu karang kecil, dan berbagai jenis moluska. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekosistem pantai. Adapun permasalahan ekosistem pantai yaitu permasalahan ekosistem pantai. Permasalahan paling besar bagi kelestarian ekosistem pantai adalah segala aktivitas manusia yang dapat berdampak pada wilayah pantai. Hasil akhir dari aktivitas manusia yang dapat berdampak buruk pada ekosistem pantai diantara lain adalah sampah-sampah limbah kosmetik, limbah sektor perikanan, pembangunan fasilitas-fasilitas wisata, sampah-sampah yang banyak terapung di laut dapat terbawa ke tepi oleh ombak maupun arus laut. Kemudian pada saat surut, sampah-sampah tersebut akan tertinggal di antara biota-biota daerah terumbu karang ataupun tertimbun pasir pantai timbunan. Sampah-sampah ini kadang dihanyutkan kembali oleh ombak dan arus laut sehingga pantai ataupun biota yang tertempel pada bersih kembali. Tetapi terkadang ketika penghanyutan kembali, sampah-sampah tersebut tidak terbawa semua, bahkan kadang bertambah banyak, sehingga akhirnya terjadi kebusukan di lokasi tersebut. Hal ini ditinjau dari segi estetika maupun efek biologisnya, jelas sangat merugikan. Dalam usaha perikanan, selain menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga ikut berperan dalam menghasilkan limbah. Limbah yang dominan dari usaha perikanan adalah limbah dan pencemaran yang berupa limbah cair yang membusuk sehingga menghasilkan bau atau amis yang sangat mengganggu estetika lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari industri pengolahan hasil perikanan umumnya dapat digolongkan menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah sampingan. Limbah padat basah yaitu berupa potongan-potongan ikan yang tidak dimanfaatkan. Limbah ini berasal dari proses pembersihan ikan sekaligus pengeluaran isi perutnya yang berupa jeroan dan gumpalan-gumpalan darah. Selain ini, limbah ini berasal dari proses cleaning, yaitu pembuangan kepala, ekor, kulit, dan bagian tubuh ikan yang lain seperti sisik dan insang. Limbah padat dan kering berupa sisa atau potongan karton, kemasan, plastik, kertas, kaleng, dan tali, pengemas, label kemasan, dan potongan styrofoam dan sebagainya. Kondisi limbah ini dapat dalam keadaan bersih, belum terkontaminasi oleh bahan lain, maupun sudah terkontaminasi bahan lain seperti ikan atau udang, bahkan pencuci produk daerah dan lendir ikan. Adanya limbah tersebut menimbulkan masalah yang serius terhadap lingkungan bila tidak dikelola dengan baik-baik. Permasalahan yang mungkin timbul adanya bau amis yang disertai bau busuk karena proses pembusukan sehingga mengundang datangnya berbagai faktor penyakit, diantaranya adalah lalat dan tikus. Limbah cair berupa sisa cucian ikan atau udang, darah dan lendir ikan yang banyak mengandung minyak ikan sehingga menimbulkan bau amis yang menyengat. Limbah cair juga berasal dari sanitasi dan toilet pada lokasi usaha tersebut. Limbah sampingan berupa jenis-jenis ikan hasil tangkapan yang tidak atau kurang ekonomis untuk diolah lanjut sehingga kemudian dibuang ke laut tanpa melalui IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah.
Bahasanya ini biasa dilakukan oleh pengelolaan tradisional yang dilaksanakan di rumah ke rumah yang berlokasi di pinggir pantai ataupun di atas permukaan air laut. Selanjutnya adalah ancaman yang berasal dari proses pembangunan fasilitas-fasilitas wisata. Misalnya saja pembangunan hotel atau penginapan yang ada di sekitar pantai atau restoran di sekitar pantai. Hal ini mengakibatkan wilayah pantai yang awalnya didominasi oleh tumbuhan kini menjadi bangunan-bangunan yang menyebabkan tak lagi ada tumbuhan yang dapat menahan pasir-pasir pantai agar tidak abrasi. Selain hal di atas yang dapat mengancam kelestarian ekosistem pantai juga adalah kegagalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup